Nama saya Rondi Urnobaban, kelas PJKRC 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian Penjas. Adapun yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Pengertian dari metodologi penelitian adalah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia semata, karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluriah manusia. Dan ada peneliti, salah satunya Surya Sumantri, mengatakan penelitian merupakan pencerminan secara konkret kegiatan ilmu dalam memproses pengetahuannya. Metodologi penelitian ilmiah dapat pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Dengan demikian, struktur berpikir yang membelakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode keilmuan. Dan penelitian muncul karena adanya kesulitan yang dihadapi manusia, maupun karena naluri ingin tahu yang memerlukan jawaban yang dapat diandalkan. Metode ilmiah. Penelitian ilmiah dapat pada hakikatnya merupakan operasionalisasi metode ilmiah dalam kegiatan ilmuwan. Menurut Ibnu, dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan penalaran deduktif, induktif yang berpikir ulang-alik antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran induktif dilaksanakan dengan observasi atau cara lain untuk pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan seksama. Sedangkan penalaran deduktif diwujudkan dalam penggunaan probabilitas bukan kebenaran abstrak yang diasumsikan atau diyakini. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah yaitu yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah atau menganalisis dan membuat interpretasi. Yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang terakhir, membuat laporan. Di dalam metode penelitian Penjas ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Yang pertama, kuantitatif, dapat dilaksanakan dengan cara survei dan eksperimen. Dalam metode penelitian yang kedua, kualitatif, dapat dilakukan dengan cara etnografi, grounded theory, case studies, phenomenological, dan narrative research. Dalam mixed methods dapat dilakukan dengan sequential, concurrent, explanatory, exploratory, triangulation, embedded. Di dalam metode eksperimen dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, quasi eksperimental. Dalam melakukan penelitian kualitatif, langkah-langkah sebagai berikut. Potensi masalah, rasa ingin tahu, setelah itu kajian teori, lalu bekal peneliti mengenali objek yang diteliti dan bekal untuk analisis. Selanjutnya menentukan kunci dan spesialis informasi. Setelah itu pengumpulan data dan analisis data selama di lapangan, analisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan,
Selanjutnya, temuan peneliti, tema penelitian, dan yang terakhir, laporan. Instrumen dalam pengumpulan data dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Macam-macam pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi atau kunjungan langsung terhadap sekolah jika yang ditelitinya adalah sekolah, dan untuk kesehatan pergi ke rumah sakit. Setelah itu, wawancara. Kita wawancarai apa yang kita teliti dan apa yang kita ingin ketahui dalam penelitian kita tersebut. Dan yang ketiga, dokumentasi. Kita melakukan dokumentasi terhadap penelitian kita dan objektif yang kita ingin teliti. Yang terakhir, triangulasi atau gabungan. Setelah kita melakukan observasi terhadap objek dan wawancara dan dokumentasi, itu semua kita gabung agar datanya terkumpul dengan baik. Dan dalam melakukan observasi juga dapat dibagi tiga, yaitu observasi partisipatif, itu yang berupa observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan yang lengkap. Yang kedua, observasi terus terang dan tersamar. Yang ketiga, observasi tak terstruktur. Oke, cukup sekianlah dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Roni Tigor Nababan dari kelas PJKRC 2018, NIM 6183111042. Sekian dan terima kasih.